pagi teman-teman kelas 2 Cordoba dan 2 Sevilla. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Miss Indah berharap semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu ceria. Jumpa lagi bersama Miss Indah di YouTube channel MIT Nurul Iman 2. Seperti biasa, hari ini kita akan belajar tematik. Namun, sebelum belajar, supaya dimudahkan belajarnya, yuk sama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Baik teman-teman kelas 2 Cordoba dan 2 Sevilla yang solih dan solihah, hari ini kita masih belajar di tema 4 ya, yaitu hidup bersih dan sehat, dengan subtema 3-nya adalah hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Insya Allah hari ini teman-teman akan belajar bersama Miss Indah dengan muatan bahasa Indonesia. Menemukan kosakata tentang kebersihan taman bermain. Kita akan belajar menyebutkan kosakata tentang kebersihan taman bermain, teman-teman. Arti kosakata dapat ditemukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Simaklah teks berikut. Kita akan mencari kosakata yang berkaitan dengan kebersihan taman bermain. Mei berkata, "Taman ini sangat nyaman ya, aku suka bermain di sini." Komang menjawab, "Iya Mei, taman ini bersih dan asri." Mei berkata lagi, "Itu karena ada banyak pepohonan yang membuat udara terasa sejuk." Mei berkata, "Kita harus menjaga kebersihan taman ini, Komang." Komang menjawab, "Betul Mei, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan." Teman-teman bisa perhatikan kata yang berhuruf tebal. Coba teman-teman ingat kembali kosakata yang bercetak tebal pada percakapan tadi. Kosakata yang bercetak tebal tersebut berkaitan dengan kebersihan taman bermain. Arti kosakata tersebut dapat ditemukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh, ada kata sejuk yang artinya terasa agak dingin dan segar, kemudian ada kata asri artinya indah dan sedap dipandang mata. Membuat laporan pengamatan berdasarkan gambar. Teman-teman dapat membuat laporan pengamatan berdasarkan gambar. Sebelum melakukan pengamatan, tentukan hal yang ingin teman-teman amati. Misalnya, teman-teman ingin mengamati kebersihan lingkungan. Catatlah hal-hal yang berkaitan dengan ciri-ciri lingkungan yang bersih. Tuliskan pengamatanmu dengan kalimat sederhana. Contoh laporan hasil pengamatan gambar. Lapangan itu terlihat bersih, tanaman tumbuh subur. Ada banyak pohon di sekeliling lapangan. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan di sana, misalnya bermain layang-layang dan bermain sepeda. Anak-anak nyaman bermain, tidak ada sampah berserakan. Selanjutnya, membuat laporan pengamatan tentang lingkungan. Yang pertama, amatilah gambar dengan seksama. Kedua, buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan gambar. Ketiga, pertanyaan-pertanyaan itu dapat teman-teman cari tahu jawabannya. Keempat, rangkailah jawaban dan pertanyaan tersebut menjadi sebuah laporan. Perhatikan gambar berikut. Contoh pertanyaan. 1. Apa yang terjadi pada gambar? 2. Di mana peristiwa itu terjadi? 3. Kapan peristiwa itu terjadi? 4. Siapa saja tokoh dalam peristiwa dalam gambar?
Selanjutnya, menemukan informasi dari teks. Berikut ini langkah-langkah menemukan informasi suatu teks. 1. Bacalah dengan seksama. 2. Pahamilah makna setiap kalimat. Ketiga, apabila ada kosakata yang sulit, bertanyalah kepada guru atau orang tuamu. Keempat, tandailah kata atau kalimat yang menjadi kata kunci. Kelima, tuliskan kembali bagian yang sudah teman-teman tandai menggunakan bahasamu sendiri. Menggunakan kosakata tentang cara menjaga kebersihan tempat bermain. Teman-teman telah mempelajari berbagai kosakata tentang kebersihan lingkungan tempat bermain. Kosakata tersebut dapat digunakan untuk membuat cerita dan laporan pengamatan. Contoh kosakata tentang kebersihan lingkungan tempat bermain adalah ada kata membersihkan, kata tempat bermain, dan kata aman. Kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Kita harus memperhatikan kebersihan tempat bermain, teman-teman. Sebelum bermain, kita bisa membersihkan sampah terlebih dahulu. Kita juga harus membersihkan kotoran hewan di tempat bermain. Jika tidak, kaki bisa menginjak kotoran tersebut dan menjadi gatal. Kegiatan bermain akan terganggu jika kaki kita terasa gatal. Keselamatan saat bermain juga harus kita perhatikan ya. Kita harus menyingkirkan benda yang tajam atau runcing. Contoh benda tajam yaitu duri, potongan kayu, dan kaca. Kaki kita bisa terluka jika terkena benda tajam saat bermain. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan tempat bermain. Tempat bermain yang bersih penting untuk keselamatan kita. Teks tersebut berisi cara menjaga keselamatan di tempat bermain, teman-teman. Sampah dan kotoran yang bisa mengganggu harus kita singkirkan. Kita juga harus menyingkirkan benda tajam sebelum memulai bermain. Menjaga kebersihan tempat bermain berarti menjaga keselamatan diri. Membuat laporan sederhana. Kosakata yang sudah kita ketahui artinya dapat digunakan untuk membuat laporan sederhana. Laporan dibuat dengan mengamati gambar, membaca teks, atau mengamati secara langsung. Laporan dapat disajikan dalam bentuk karangan. Ayo perhatikan gambar berikut. Sekarang kita bisa menuliskan laporan hasil pengamatan kita seperti contoh berikut. Kesehatan badan bisa dijaga dengan banyak cara. Kita bisa mencuci tangan jika tangan kotor. Kita juga harus menggosok gigi secara teratur. Selain itu, kita pun harus mandi hingga bersih. Kita bisa mandi menggunakan sabun mandi. Demikianlah pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia pada hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miss Indah akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.